Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Putra Ramadan, NPM 2531210. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ekonomi Islam. Ekonomi Islam. Pengertian dari ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan ekonomi dengan cara-cara Islam. Cara-cara yang berdasarkan atas ajaran Islam, yaitu berlandasan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Definisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi Islam adalah suatu upaya yang sistematik untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku masyarakat dalam perspektif Islam. Khursyid Ahmad. Ekonomi Islam adalah tanggapan para pemikir Muslim atas berbagai tantangan ekonomi, dalam hal ini berdasarkan pada Quran dan Sunnah disampingkan alasan dan pengalaman. N.Siddiqui. Ekonomi Islam adalah suatu ilmu dan penerapan hukum syariah yang melindungi ketidakadilan dalam kaitan dengan upaya pencapaian kesejahteraan manusia dan pelaksanaan ibadah kepada Allah. Tujuan ekonomi Islam. Tujuan dari ekonomi Islam adalah meningkatkan ekonomi lebih makmur, menciptakan ekonomi yang adil dan merata, mewujudkan perekonomian yang stabil, mewujudkan perekonomian yang serasi, mewujudkan perekonomian yang menjamin kemerdekaan produksi, dan mewujudkan dan menciptakan ekonomi umat yang mandiri. Prinsip atau nilai dasar ekonomi Islam itu ada tauhid, keadilan, kenabian, dan ma'at atau hasil. Kenabian itu ada sidik atau jujur, amanah atau dipercaya, atonah atau cerdas, dan tablik atau menyampaikan. Lembaga-lembaga ekonomi Islam di Indonesia, yaitu ada Bank Umum Syariah, lalu asuransi syariah, lembaga gadai, BMT atau Baitul Mal wa Tamil, dan pasar modal syariah. Perbankan syariah. Perbankan syariah itu ada bank syariah. Bank syariah juga dibagi dua, yaitu Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dan perbankan syariah itu ada juga Bank Umum Konvensial, dan Bank Umum Konvensial itu termasuk juga unit usaha syariah dan sistem konversial. Pengertian bank syariah. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konversial dan atau berdasarkan prinsip usaha syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah. Pasal 1 Butir 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Bank syariah itu ada 5 prinsip, yaitu prinsip bagi hasil, mudharabah, prinsip pernyataan modal, musyarakah, prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, mudharabah, murabahah, pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan atau ijarah, dan pilihan pemindahan kepemilikan atau barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain, ijarah wa itikna. Peran bank syariah. Peran bank syariah itu adalah turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi bangsa Indonesia, terutama melalui upaya peningkatan peranan pengusaha muslim dalam perekonomian nasional dan bertindak sebagai
katalisator sebagai pengembangan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Fungsi bank syariah itu ada 4, yaitu manajer investasi, jasa keuangan, investor, dan fungsi sosial. Untuk manajer investasi adalah bahwa bank syariah tersebut merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun karena besar kecilnya pendapatan bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana, yaitu di himpunan, sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesional dari bank syariah. Untuk jasa keuangan itu bank-bank Islam yang menawarkan berbagai jasa-jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atau dasar-dasar agensi, kontrak, atau sewa. Contohnya meliputi letter of guarantee, wire transfer, letter of credit, dan lain-lain. Untuk investor adalah investasi sesuai dengan syariah tersebut meliputi akad murabahah, sewa menyewa, leasing, musyarakah, akad mudarabah, akad salam atau istimna, pembentukan perusahaan atau akuisisi, pengadilan atau kepentingan lain dalam rangka mendirikan perusahaan, memperdagangkan produk dan investasi, atau memperdagangkan saham dan dapat diperjualbelikan. Untuk fungsi sosial adalah konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial, apakah melalui dana qard, pinjaman, kebajikan, atau zakat, dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kajian terhadap asuransi. Pemahaman terhadap asuransi konversial atau haram adalah haram yang dikandung dalam unsur gharar, maisir, dan riba. Unsur gharar terdapat pada bentuk akad perikatan yang melandasi penutupan polis. Untuk unsur maisir terjadi apabila peserta asuransi pemegang polis membatalkan kontrak pada masa-masa reversing period. Ia tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagai kecil saja, biasanya kurang dari 5%. Unsur riba terkandung dalam melakukan usaha dan investasi yang menggunakan sistem bunga, terutama oleh bank-bank konvensional dan fund manager companies. Divisi penggadaian syariah (RON) menjadikan suatu benda berharga dalam pandangan syara sebagai jaminan hutang dengan kemungkinan hutang tersebut bisa dilunasi dengan barang tersebut atau sebagainya. Rukun dan syarat pegadaian syarah, yaitu ada rahin, yaitu orang yang menggadaikan, murtahin, yaitu orang yang menerima gadai, marhun, yaitu barang jaminan. Marhun terbagi jadi 4, yaitu syaratnya mempunyai nilai menurut syarat, harus ada pada waktu akad. 3, harus bisa diserahkan seketika kepada murtahin atau wakilnya. Lanjut, marhun bin dain, hutang, harus jelas rahin dan murtahin, harus tetap dapat dimanfaatkan, harus lazim atau mengikat pada waktu akad. Ijab dan qabul, pernyataan gadai daripada pihak. Keduanya jelas mengungkapkan keinginan untuk akad rahim. Sesuai akabul dengan ijab, masing-masing orang yang berakad mengetahui maksud lawannya. Persambungan qabul dan ijab dalam majelis akad. Pengertian Baitul Mal wa Tamwil (BMT) menurut Husain dan Hasan Ali, PKES 2008-11, BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil syariah, menumbuhkan kebangkitan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Ditumbuhkan atas dasar prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandasan pada sistem ekonomi yang saalam, yaitu keselamatan, beritikat keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.
Menurut Heri Sudarsono 2007, BMT yaitu lembaga yang mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit seperti halnya zakat, infak, dan sedekah. Fungsi BMT itu ada dua, yaitu baitul ma'al, bait atau rumah, ma'al atau harta, menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah, serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Baitul tamwil atau bait rumah atau tamwil yaitu pengembangan harta, melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil, terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Dasar-dasar hukum BMT. Dalil Al-Quran Surat Al-Taubat ayat 60 dan 103 yang menjelaskan tentang perintah berzakat, di mana pada zaman Rasulullah Baitul Ma'al didirikan dengan fungsi untuk menyimpan uang-uang zakat dan lainnya. Dalil Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 280. Konsep dasar pasar modal syariah. Ini salah satunya ada Al-Quran atau Sunnah. Syariah, hukum dan aturan berisi perintah dan larangan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Fikih, penafsiran ulama terhadap syariah, yaitu ada ibadah dan muamalah. Ini adalah prinsip pasar modal syariah, itu pembiayaan dan investasi, ada uang, akad, investor dan emiten, dan investor, emiten maupun bursa. Terima kasih untuk penjelasan saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.